warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Handpark Podcast terbaru hari ini, di mana kita berbagi cerita, wawasan, dan pembelajaran dari berbagai perspektif. Kita akan menggali dua hal penting yang sangat relevan untuk kesuksesan perusahaan. Pertama, bagaimana pentingnya dan metode organisasi pembelajar, dan kedua, mengapa perusahaan perlu berani melakukan perubahan. Untuk itu kita punya dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Mahdalena, yang kedua Ibu Eka Wahyuni. Kebetulan beliau tidak ada di tempat, jadi bisa melalui Zoom. Dan co-host kita Ibu Ika. Pasti seru banget nih kalau kalian kerja di perusahaan atau sedang membangun organisasi. Episode ini wajib didengarkan. Kita akan kasih banyak contoh praktis. Langsung aja, mari kita mulai dengan topik pertama, organisasi pembelajar, dengan narasumber pertama yaitu Ibu Magdalena. Bisa dijelaskan lebih dalam apakah yang dimaksud dengan organisasi pembelajaran? Saya di sini sebagai narasumber pertama ya. Kita akan membahas tentang organisasi pembelajaran ya. Di sini kalau menurut saya organisasi pembelajaran itu merupakan organisasi yang terus-menerus berusaha untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di setiap levelnya. Di sini juga nggak cuma mengandalkan apa yang sudah kita ketahui, tapi berusaha terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dalam dunia yang berubah dengan cepat seperti sekarang ini, kita berusaha agar perusahaan terus belajar untuk tidak tertinggal. Organisasi pembelajaran harus punya budaya mendorong setiap orang untuk terus belajar dan berbagi dalam pengetahuan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau perusahaan seperti itu, apakah mereka nggak hanya sekedar bekerja dengan pengetahuan yang sudah ada, tapi terus berkembang mengikuti perubahan zamannya? Kalau menurut saya lagi itu betul sekali ya. Posisinya tuh organisasi pembelajaran membantu perusahaan untuk tetap relevan dalam dunia yang terus berubah, baik itu dalam hal teknologi, dalam pasar, ataupun perilaku konsumen. Nah, kita tahu apa itu organisasi pembelajar, apa yang perlu dilakukan perusahaan untuk menciptakan budaya seperti ini? Biasanya mereka punya pelatihan formal, apakah itu sudah cukup? Di sini ya pelatihan itu penting ya sebenarnya, tapi itu bukan satu-satunya. Hal yang lebih penting itu adalah membangun budaya berbagi pengetahuan. Di sini tuh dimana misalnya perusahaan bisa mengadakan sesi berbagi pengalaman sebagai pengalaman antar karyawan, atau punya platform internal di mana karyawan bisa saling berbagi artikel atau ide-ide baru atau wawasannya gitu. Ini bisa mendorong orang untuk merasa lebih bebas berbagi pengetahuan, bukan cuma menunggu untuk mendapatkan pelatihan. Jadi lebih ke kolaborasi antar tim dan berbagi pengetahuan secara langsung gitu ya. Ada nggak contoh nyata dari perusahaan yang berhasil menciptakan budaya lain? Sebenarnya di sini tuh banyak ya contoh-contoh yang bisa kita ambil, tapi kita ambil salah satunya aja ya untuk mempersingkat waktu. Sepertinya Google itu kan mendukung karyawannya untuk menggunakan 20% waktu untuk mengerjakan proyek-proyek pribadi yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan utamanya. Dia memotivasi karyawannya untuk membuat inovasi-inovasi baru agar bisa membuat Google itu lebih baik. Jadi dia membuat seperti Gmail atau juga Google News yang lahir dari ide-ide yang tercipta di waktu tersebut, di waktu-waktu senggang mereka itu. Salah satu contohnya ya. Ya, saya setuju pendapat dari Bu Mahdalena. Google benar-benar mendorong karyawannya untuk berinovasi. Sekarang kita beralih ke topik kedua, pentingnya perubahan dalam perusahaan. Narasumber Ibu Eka Wahyuni, kenapa sih perusahaan harus berani berubah, terutama di dunia bisnis yang sangat dinamis seperti sekarang? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Host kita hari ini, di sini saya sebagai narasumber yang kedua. Kenapa sih berani berubah, terutama di dunia bisnis yang sangat dinamis seperti sekarang? Perubahan itu sangat penting ya, yang kita ketahui, di mana dunia bisnis terus bergerak cepat, di mana
karena teknologi semakin canggih, teknologi baru, preferensi konsumen yang berubah, dan banyak faktor yang mempengaruhi. Itu seperti yang kita lihat, perusahaan seperti mungkin udah dulu yang penting banget, dan sekarang udah nggak seperti Kodak yang dulu sangat dominan di industri fotografi, tapi mereka tuh gagal beradaptasi dengan revolusi digital dan akhirnya kalah bersaing. Jadi perubahan itu bukan hanya soal bertahan, tapi juga untuk bisa tetap relevan di pasar yang terus berubah-ubah pada setiap zamannya. Nah, bener banget. Kadang perusahaan merasa nyaman dengan posisi mereka, tapi tanpa perubahan bisa terjebak di masa lalu. Nah, meskipun perubahan itu penting, banyak perusahaan yang ragu untuk melakukannya. Apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam proses perubahan? Ya, di sini tantangannya itu seperti resistensi terhadap perubahan tentunya. Banyak karyawan dan bahkan manajemen yang merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah dianggap comfort, nyaman, dan sudah mapan. Perubahan bisa jadi menakutkan dan memunculkan ketidakpastian. Oleh karena itu penting untuk ada komunikasi yang jelas itu mengenai mengapa perubahan itu dibutuhkan dan bagaimana proses dari perubahan itu tersebut. Ini ya tantangan yang dihadapi itu. Memang tidak mudah ya untuk mengubah mindset orang. Ibu Madalena, ada nggak contoh perusahaan yang berhasil melakukan perubahan besar dan sukses? Di sini ya ada beberapa contoh yang ada di sekitar kita. Sebenarnya banyak sih contoh-contoh yang membuat sukses itu, tapi kita ambil contoh ya, satu aja lah, kita ambil dari Netflix ya. Kan semua orang pasti tahu ya, Netflix sekarang tuh maju banget. Padahal itu sebenarnya awalnya hanya layanan penyewaan DVD. Nah, DVD yang kepingan-kepingan gitu kan, nah itu kan mempersulit lah. Tapi mereka itu tapi mereka bisa melihat perubahan yang terjadi dan bertransformasi menjadi platform streaming. Nah, di situ tuh bukan hal yang mudah ya, tapi mereka berusaha untuk berinovasi, memberi ibaratnya berusaha untuk maju bagaimana caranya gitu kan, biar bisa untuk beradaptasi dengan cepat. Mereka mampu untuk melihat peluang, beradaptasi agar DVD tadi berubah jadi Netflix yang mudah bisa diakses di TV masing-masing rumah kita masing-masing saat ini. Jadi itu kemajuan yang luar biasa buat kita. Mereka juga bisa melibatkan karyawan dalam proses perubahan, dan itu sangat bagus sih untuk masa-masa sekarang kita kan. Jadi sehingga semua orang itu mendukung visi besar tersebut. Itu benar-benar contoh sukses ya dari Netflix, itu bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berubah. Lalu bagaimana menurut Ibu Eka Wahyuni, bagaimana caranya perusahaan bisa memastikan bahwa perusahaan yang mereka lakukan itu berjalan dengan lancar? Ya, tentunya dan berdasarkan sebelumnya itu seperti selain komunikasi yang efektif, juga perusahaan juga perlu melibatkan karyawan dalam suatu proses perubahan. Ketika karyawan merasa dilibatkan, mereka akan lebih mudah menerima dan mendukung perubahan tersebut. Dan jangan lupa juga untuk memberikan kayak seperti pelatihan atau workshop agar karyawan kita bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan adanya suatu perubahan-perubahan yang ada. Mungkin kayak seperti di-update skillnya dengan adanya workshop dan pelatihan tersebut gitu. Jadi transparansi dan melibatkan karyawan sejak awal itu sangat penting ya. Nah, sebelum kita tutup, apa ada pesan terakhir dari Ibu Madalena dan Ibu Eka Wahyuni kita dalam berjuang melakukan perubahan yang ingin membangun organisasi pembelajar? Pesan saya ya kepada teman-teman, jangan takut untuk belajar dan berinovasi. Perubahan itu pasti datang. Jadi pastikan organisasi kalian, organisasi kita dimanapun itu selalu siap untuk beradaptasi dan tidak berhenti untuk berkembang lebih maju dan lebih baik daripada dulu gitu.
Oke, dari saya yang mengenai perubahan tersebut pesannya, dan untuk yang sedang dalam mengalami proses proses perubahan, ingatlah bahwa perubahan adalah awal dari kesempatan baru. Maka jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah kalian untuk berkembang. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Mahdalena dan Ibu Eka Wayuni atas wawasan yang luar biasa ini. Semoga episode kali ini memberi kalian banyak pengalaman baru tentang bagaimana organisasi pembelajar dan perubahan perusahaan itu sangat penting. Terima kasih sudah mendengarkan. Betul banget, jangan lupa perubahan dan pembelajaran berkelanjutan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, baik di dunia bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah belajar, beradaptasi, dan jangan takut untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Kami berharap apa yang kami bahas hari ini bisa untuk lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dunia yang terus berkembang ini. Terima kasih sudah mendengarkan Hantak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus berkembang, terus belajar. Terima kasih.